saat ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa bercakapan dengan Alkitab. Jadi bukan hanya satu arah atau dua arah gitu ya, tapi ini bisa benar-benar conversational. Jadi menekankan prinsip kita berkomunikasi lebih lanjut. Jadi langsung aja di slide-nya. Oke. Prinsip conversational Bible ini menekankan ya kayak aku tadi bilang, percakapan lebih lanjut dengan Alkitab. Sebagai contohnya adanya diskusi ketika Bapak Ibu pasti punya WhatsApp semua, pasti punya Telegram atau punya sosial media. Kita juga bisa menggunakan itu, kita juga punya banyak teman lah pasti. Ketika teman maupun mahasiswa kita bercakapan dengan mahasiswa atau teman, hai, nanti pasti kita menjawab, halo, ada yang bisa saya bantu atau apa? Ya, ada apa? Nah, terus lalu pasti ada jawaban juga, ada conversation, ada percakapan di situ. Mau menggali Alkitab bersama denganku? Nah, kita juga menjawab. Ada feedback lagi. Wah, sepertinya itu ide yang menarik. Kitab apa yang akan kita gali? Nah, itu akan menjadi lebih lanjut lagi. Jadi adanya keintensifan di antara kita dan AI itu. Jadi ada bukan hanya dari antara satu arah, percakapan satu arah, tapi benar-benar lebih lagi. Tuh. Maka dari itu prinsip conversational Bible ini lebih menekankan percakapan itu yang lebih intensif. Kalau dulu kita sudah punya namanya sabda-bot. Di sabda-bot itu cuma percakapan satu arah, tidak dua arah. Ketika kita meminta sesuatu kepada bot, kalau Bapak Ibu semua sudah pernah lihat bot, kita minta A, dia akan menjawab sesuai dengan perintah yang sudah diatur oleh sistem. Dia akan menjawab A. Ketika kita minta B, dia akan menjawab sesuai B. Nah, itu dia hanya menjawab sesuai dengan yang sudah diatur dengan sistem, tidak ke dalam tapi dia tidak mengerti apa yang sudah ditanyakan itu. Dia tidak bisa mendalami lebih, dia tidak melakukan studi lebih lanjut atas pertanyaan itu, bahkan jawaban yang sudah diatur tuh. Nah, terus dia juga tidak bisa menjawab di luar yang sudah diatur oleh sistem. Misal satu bot A ini bisa menjawab memberikan semua Alkitab, semua teks Alkitab yang kita mau. Misal kita minta Yohanes 3:16, dia akan memberikan Yohanes 3:16. Tapi ketika kita minta renungan, dia belum tentu bisa ngasih kita renungan akan hal itu. Itu namanya bot conversation satu arah. Nah, dengan adanya conversational Bible ini diharapkan nantinya kita bisa mendapatkan lebih intensif, lebih mendalam lagi. Kita bisa mengerti lebih memaknai isi Alkitab itu tadi. Nah, dan juga ini tidak hanya memberikan satu arah, dia hanya memberikan jawaban terkait misalnya Yohanes 13, dia juga ngasih Yohanes 13, tapi tidak, dia memberikan pengertian juga di atas itu. Dia lebih memberikan suatu inputan baru, insight baru bagi kita. Dan akhirnya dari itu kita juga bisa mendapatkan banyak fungsi lagi, tidak hanya mendapatkan ayat-ayat, renungan-renungan, tapi bisa juga kita bisa mendapatkan lebih banyak, mungkin interlinear, mungkin bahkan bisa sampai ke gambar. Itu nanti fungsi-fungsinya yang lebih banyak. Dan datasetnya untuk saat ini sudah cukup lumayan banyak, dan kita karena dia sudah belajar terlebih dahulu sebelum kita, pasti lebih banyak lagi dataset yang ada. Dataset itu seperti buku-buku yang tadi Bu Yulia sempat bicarakan. Jadi buku-buku yang sudah dia baca terlebih dahulu dan sudah dia mengerti, akhirnya itu menjadi satu knowledge baru bagi suatu AI ini yang sudah kita buat ini, Alkitab GPT. Oke. Pertama ini kalau kita ngomongin soal Alkitab GPT, dia tidak terlepas dari bahan-bahan riset dari sabda dulu. Ini pertama kali kita lakukan ini di waktu Unhack tahun lalu, tepatnya bukan Unhack sih, sebelum itu kita sudah pernah buat namanya Sharon Bot. Ini kita sudah melakukan menyuntikkan teknologi AI di bot. Tuh, jadi kita jalankan AI di bot, dia bisa menjawab sesuai dengan konteks kekristenan. Tapi dia masih, karena namanya masih bot, dia hanya mengerti sebatas bot. Kita harus memberikan suatu tagging sendiri terkhusus untuk dia bisa mengerti, oh dia minta ayat, oh dia minta pertanyaan, oh ini apa gitu. Jadi tidak belum lumayan cerdas. Lebih dari itu di Unhack kemarin 2023 bulan Oktober kita membuat satu
prototipe lagi, Babel Answerman. Dia lebih cerdas lagi, dia bisa kita membuat suatu aplikasi chatbot berbasis AI yang bertujuan untuk membantu pengguna. Nah, di sini dia sudah lumayan cerdas, dia sudah mengerti apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan. Jadi dia akan mereverse lagi, jadi nggak perlu pakai tagging khusus untuk itu. Nah, di akhirnya terlahirlah satu ketika ChatGPT mengeluarkan GPT Store. Kita bisa membuat GPT sendiri untuk mengkustomisasi GPT dengan dataset kita. Makanya kita membuat ini. Nah, Alkitab GPT atau Babelman yang pertama itu hanya bisa menggunakan teks dataset Alkitab GPT, teks dataset Alkitab yang terbuka, yaitu AYT. Nah, ini merupakan satu teks versi Alkitab yang sudah miliki. Di sini dia bisa mengerti apapun yang kita minta, jadi benar-benar lebih mendalam lagi. Dia juga bisa memberikan renungan, dia bisa memberikan lebih lagi. Kita bisa menanyakan apapun yang kita inginkan, dan kita juga bisa mengajak dia diskusi. Sudah lebih canggih daripada yang sebelum-sebelumnya. Tuh. Oke. Nah, untuk saat ini, pada saat ini Alkitab GPT sudah memiliki 11 dataset. Dia sudah melalui berbagai proses pelatihan yang intensif dari 11 dataset itu. Nah, banyak versi-versi Alkitab juga yang sudah kita masukkan itu sebagai dataset yang diharapkan agar itu jawabannya sesuai dengan konteks Alkitab dan tidak ambigu. Kadang kan kalau kita lihat di AI tadi kan Bapak Ibu sudah praktek menggunakan ChatGPT. Kalau dilihat, diteliti baik-baik, ayat Alkitab yang disebutkan itu belum tentu benar. Nah, kalau di Alkitab GPT ini, karena dia sudah dilatih dan ditekankan untuk melihat datasetnya pasti akan sesuai dengan teks Alkitab itu. Tuh. Untuk saat ini kita sudah memiliki Alkitab GPT sudah memiliki 4 jenis bahasa, bahkan 5. Itu dari bahasa asli, ada 2, Yunani, Ibrani. Bahasa Indonesia itu ada salah satunya ada AYT, TP, dan TL. Terus bahasa suku ada bahasa Jawa, dan bahasa Inggris ada Net Bible, King James. Nah, dan masih ada beberapa bahasa lagi, versi bahasa lagi. Nah, itu sangat membantu dalam pengetahuannya dia. Jadi tidak hanya terlepas di satu bahasa. Ketika orang tanya bahasa Inggris, dia akan menerjemahkan dari bahasa Indonesia datasetnya ke bahasa Inggris. Enggak seperti itu. Tapi dia benar-benar menggali dari teks Alkitab dalam versi tersebut, dalam bahasa Inggris melalui versi tersebut. Oke. Nah, untuk fitur-fiturnya sendiri, Alkitab GPT ini sudah memiliki banyak fitur. Karena dulunya Alkitab GPT ini menggunakan GPT-4, ya walaupun sampai sekarang masih GPT-4. Cuman GPT-4 kan waktu itu tahun lalu itu masih menggunakan fitur yang berbayar, jadi nggak semua orang bisa memakai. Nah, baru bulan ini semua orang bisa menggunakan Alkitab GPT, bisa menggunakan GPT-4 secara free di akun masing-masing. Nah, fitur-fiturnya itu udah banyak banget, bukan hanya menampilkan ayat secara basic itu bot sudah bisa melakukannya, tapi kita juga bisa dia juga bisa memberikan pengertian terkait ayat tersebut. Dia juga bisa memberikan referensi ayat-ayat terkait dari ayat tersebut. Dia juga bisa memberikan, misal aku tanya kata kasih atau agape itu disebutkan di mana aja. Jadi dia juga bisa melakukan itu. Bahkan dia bisa menjelaskan lebih lagi, agape itu ini pengertiannya. Jadi dia juga sudah mempunyai inisiatif tersendiri dalam melakukan penggalian Alkitab. Nah, bukan hanya itu, tapi dia juga, karena tadi kan ada 11 dataset. Dari 11 dataset itu, kita juga bisa melakukan interlinear. Kita bisa membandingkan kata demi kata dari setiap versi di Alkitab, dan meminta penjelasan oleh Alkitab GPT agar kita bisa mendapatkan pengertian lebih lanjut terkait data itu. Nah, bukan hanya itu juga, itu masih ada banyak fungsi lainnya, termasuk membuat gambar. Tuh. Oke. Nah, jadi apa sih Alkitab GPT itu? Nah, dari tadi kan kita sudah mendengar tuh, AI itu merupakan suatu alat, asisten, dan teman. Nah, begitu juga dengan Alkitab GPT. Ini merupakan suatu teknologi AI yang dirancang untuk menjadi alat bagi kita, menjadi asisten bagi kita, dan teman bagi kita
untuk melakukan studi Alkitab. Tuh. Jadi namanya alat, tetap kita harus menggunakan hikmat Tuhan. Jadi jangan semerta-merta semua, oh ini karena sudah dirancang, sudah dilatih, tetap kita menggunakan ini as is langsung buat khotbah. Nggak bisa, jangan kayak gitu. Tetap kita harus menggunakan hikmat dari Tuhan. Kita tetap harus menggunakan pengetahuan dan pengertian kita. Jadi jangan ngomong karena adanya Alkitab GPT nggak masuk STT, nggak penting. Jadi jangan gitu. Nanti aku yang kena makan. Nah, tuh. Jadi tapi tetap harus gunakan hikmat dari Tuhan. Tetap harus kita tekankan itu, karena ini cuma alat biasa. Alat ada kesalahannya, namanya juga buatan manusia. Tuh. Nah, terus biar apa? Biar kita memiliki mendapatkan pengalaman studi Alkitab yang lebih fun, mendalam dan bertanggung jawab dan relevan. Jadi nggak cuma sekedar kadang kan sama teman kita ada yang lagi bad mood nih, teman kita ajak pendalaman Alkitab, akhirnya pendalaman Alkitabnya jadi kacau, jadi nggak enak. Jadi kalau Alkitab GPT kan dia nggak punya mood. Jadi apapun yang kita tanyakan dia bisa menjawab sesuai dengan yang nulisnya dia gitu. Jadi nggak akan terbatas dengan mood. Kadang kalau sama mahasiswa kita ngajar bla 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 udah persiapan panjang-panjang, ternyata mahasiswa nggak ngerespon. Itu juga sakit sih rasanya. Nah, tapi yang penting dari sini kan kita memiliki pengalaman untuk studi Alkitab. Kadang kalau ketika kita mendalami Alkitab, pengalaman itu yang kita cari gitu. Ya. Oke, ini habis ini sesi yang paling disukain orang-orang, demo-demonya. Nah, tapi sebelum itu ada proyek-proyek yang akan dikembangkan terkait Alkitab GPT ini. Ini merupakan dua proyek dari mahasiswa magang di Petra yang magang di tempat kami. Itu yang pertama itu tentang pengembangan aplikasi chatbot menggunakan dua model yang berbeda. Yang satu menggunakan Mistral, satunya menggunakan Llama. Nah, tapi fungsinya juga sama. Dia hanya sebatas tools yang nantinya akan bisa dipakai semua orang. Jadi untuk mendapatkan pendalaman Alkitab lebih lanjut. Oke, demo. Ya. Jadi kan sudah sempat Kak Roma tadi kan sempat menunjukkan demo namanya penggalian Alkitab menggunakan ES Square. Nah, aku juga sebelumnya sudah melakukan hal yang sama sih. Tuh, yang pertama, oke. Oke, saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi yang sedang melakukan studi Alkitab. Nah, di sini aku meminta Alkitab GPT untuk memberikan poin-poin terkait Daniel 1. Nah, dia akan menjawab seperti AI yang tadi. Dia akan sesuai dengan latar belakangnya apa, hampir sama semua seperti yang tadi yang Bapak Ibu juga gali, hampir sama. Cuma akan ada beberapa perbedaan yang mungkin yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini ketika kita menggali Alkitab, menggali menggunakan Alkitab GPT, dia akan melakukan penggalian atau melihat dataset terlebih dahulu. Jadi dari dataset yang sudah ada, dia akan melihat lebih lagi untuk agar teks yang dia keluarkan, teks Alkitab yang dia keluarkan tidak begitu melenceng atau tidak salah gitu. Jadi ada versi-versi yang akan dia berikan gitu. Oke. Nah, ini hampir sama kayak 5W1H, 5W2H terkait Daniel 1. Dan juga konteks yang penulisnya siapa, latar belakang, konteks lengkap. Ada juga nanti akan masuk ke hal-hal yang poin-poin penting yang kita bisa pelajari. Dia juga bisa memberikan itu. Jadi nggak hanya terbatas dia memberikan pengetahuannya dia, tapi dia juga bisa berdiskusi, kita ajak diskusi. Tuh. Bahkan jangan cuma kita melakukan ini dengan Alkitab GPT, tapi kita juga bisa melakukan ini dengan teman. Kita bisa melakukan share ke teman kita. Tuh. Jadi teman kita bukan hanya kita berkat itu berhenti di pada kita juga bisa ke tempat orang lain. Oke. Nah, ini kita bisa lihat juga. Saya ingin melakukan studi perkata.
dari salah satu ayat dalam kitab Daniel. Nah, dia memberikan suatu data-data Alkitab, teks Alkitab terkait kitab Daniel pasal 1 ayat 8. Jadi sudah memberikan Indonesia ada TP, Hebrew, Javanese, English, dan lain sebagainya. Masih banyak dia yang bisa melakukannya langsung dan memberikan penjelasan. Bedanya kalau dengan bot, ketika kita meminta apapun itu, misal Daniel 1 pasal 8 TP, dia hanya memberikan teksnya, tapi dia tidak memberikan penjelasan. Nah, ini dia sudah memberikan penjelasan lebih lagi. Nah, bahkan dia juga memberikan analisis perkata. Jadi Daniel berketetapan di Indonesia, TP-nya netnya apa, terus menunjukkan apa. Jadi tidak hanya berhenti di jadi dia bisa mengerti apa yang kita minta, jadi lebih lagi. Oke. Dan juga kita juga bisa melakukan studi media. Nah, bukan hanya untuk media, kita kan pertama kita bisa minta nih, sepertinya menarik itu kalau kita ceritakan terkait Daniel 1 ini untuk anak-anak sekolah minggu tempat layanan. Nah, kita bisa minta, dan kita juga bisa minta dia membacakan. Sebuah kota bernama Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang sangat penting bagi orang-orang Israel, karena di sanalah mereka beribadah kepada Tuhan di Bait Allah. Suatu hari yang sedih, seorang raja yang kuat bernama Nebukadnezar dari negeri Babel datang dan menaklukkan Yerusalem. Nah, kalau hal itu dilakukan untuk anak-anak sekolah minggu, tempat layanan, tempat-tempat di mana kita melayani, pasti itu juga akan menarik. Tapi kalau nggak ada grafisnya kan juga aneh, wagu nih, karena anak sekolah minggu kita cuma cerita atau mendengarkan cerita kan wagu. Kita juga bisa minta gambarnya untuk menarik minat atau menarik interest dari anak-anak sekolah minggu. Jadi kita nggak bisa buang-buang waktu nyari di internet, scroll-scroll mana gambar Daniel, mana yang enggak, kita langsung minta aja. Bahkan kalau anak-anak sekolah minggu kan biasanya lebih suka yang menarik nih kayak Minion, minta aja langsung lebih menarik ke style Minion. Jadi jadi ini akan lebih menarik untuk minat interest anak-anak. Bahkan kalaupun Bapak Ibu mau, Bapak Ibu juga bisa mengkombinasikan satu tools AI dengan AI yang lain. Mau buat lagu bisa pakai Suno, kita mau buat video, kita mau buat grafis, kita bisa pakai Canva, CapCut. Banyak AI yang bisa kita gunakan untuk pelayanan kita, untuk membantu kita lebih lagi melayani di tempat kita melayani. Bahkan bukan hanya untuk melayani tempat gereja ya, kita juga bisa membuat ini sebagai membantu kita dalam mempersiapkan bahan ajar. Masih banyak lagi. Oke, sekian, terima kasih. Ya, kemudian satu lagu ya dari Suno. Bentar. Aku ambil. Ya. Bapak Ibu, lagu ini bisa bikin liriknya. Kalau saudara sudah menolong AI untuk mempelajari tadi dari beberapa langkah-langkah PA ya tentang Daniel, lalu Bapak Ibu bisa nanya ke AI, bisa nggak kamu bikinkan puisi tentang Daniel, ya? Terus bisa juga tolong bikinkan aku lirik lagu dan referensinya tentang Daniel supaya anak-anak bisa ingat siapa itu Daniel, gitu ya. Jadi nanti kalau udah bikin lirik, saudara bisa masukkan lirik itu ke alat GPT yang lain, yang namanya Suno atau yang lain, yang bisa membuat lagu. Lalu dari teks itu langsung dia akan bikinkan itu sebagai lagu. Ini contohnya. Jadi saudara cuma masukkan prompt. Jadi prompt itu nanti hasilnya bukan teks tapi menjadi lagu.
dari sini. Oh. Dari sini. Dalam gelap yang malam, ku cari cahaya, maka ku berhenti di persimpangan jalan. Ku dengar suara memanggil namaku, hati ini merasa damai, penuh harapan. Hidup ini indah bila bersamamu, cintamu menerangi setiap langkahku. Takkan ku ragu, akan terus berjalan bersamamu Tuhanku selamanya. Ya, oke, cukup. Ya, cukup ya. Nanti Bapak Ibu bikin lagu sendiri. Bikin teks sendiri. Hah? Suaranya lagu. Suaranya enggak, ya. Ya nanti kalau saudara, nah saudara ada beberapa hal ya yang saya ingin katakan. Pertama, saudara kalau saudara belajar Alkitab itu tidak bisa menyuruh AI yang untuk belajar. Yang belajar Alkitab itu siapa? Saudara kan? Kalau saudara minta informasi, saudara perlu baca enggak hasilnya? Untuk apa? Untuk saudara ngerti isinya apa gitu ya. AI bisa ngasih apa saja, tapi kalau saudara nggak baca, nggak mengerti ya. Yang pinter AI-nya saudara nggak pinter-pinter. Ketika saudara udah dapat hasilnya, saudara baca baik-baik, coba mengerti isinya. Kemudian cocokkan dengan ini ya, penting ya, cocokkan dengan referensi yang saudara sudah punya. Jangan melulu hanya dengan AI saja, karena kadang itu ada halusinasi. Nah, kalau PA itu selalu ada tahap-tahap, tadi seperti yang ditanyakan oleh Bapak ya, selalu ada metode yang bertahap Pak. Jadi tidak tepat, sebenarnya boleh sih ya, boleh. Tetapi saya kira tidak tepat untuk proses kita belajar. Harus satu persatu ditanyakan, satu persatu dibaca, lalu kita tanyakan sesuai dengan apa yang sudah kita baca. Bukan seperti hasil jadi terus kita baca gitu ya. Ini PA itu proses. Jadi kita harus mengerti bagian tahap-tahap dari yang kita lakukan. Lalu tahap yang tadi ajaran itu kita mencoba membuat pertanyaan untuk kita jawab, bukan AI yang menjawab. Pertanyaan itu untuk menolong kita, aku ngerti nggak sih pertanyaan yang dikasih AI itu aku bisa jawab nggak? Dari aku belajar latar belakang dan lain-lain dari AI, coba saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan AI, pertanyaan refleksi, pertanyaan teologis, pertanyaan apa saja, untuk mengecek apakah saya tuh udah belajar. Ya, tuh. Kemudian hal yang lain Pak, kalau seluruh perintah diberikan jadi satu semua dalam pengalaman saya ya memakai AI selalu ada yang miss. Misalnya Bapak kasih 5 pertanyaan gitu ya, dia mungkin jawabnya cuma 2 atau 3, dia nggak akan jawab seluruhnya secara lengkap. Dan seringkali malah jadi apa? Jadi rancu gitu karena AI sendiri juga belajar kan. Kalau dikasih 5 pertanyaan sekaligus dia bingung. Betul. Kadang-kadang ada yang tidak dijawab. Ya, kayak tadi, berikan 5 pertanyaan W dan plus H. Pasti ada yang miss gitu. Dia kalau dikasih pertanyaan 1 lalu 1, itu jawabannya jauh lebih baik, lebih lengkap dan seringkali lebih akurat. Ya, jadi tidak bisa diberikan itu sekaligus. Karena ya itu ada hal-hal yang AI sendiri akan confuse ketika dia terlalu banyak. Karena bahkan kalau kita memberi 1 pertanyaan pun, tapi kalau pilihan kata yang kita kasih itu dia tidak jelas, itu juga ngaco Pak. Misalnya ya dulu saya mencoba dengan Aldo, itu Midjourney, itu kan untuk membuat gambar. Saya bilang buatkan gambar anak pakai pakaian compang-camping yang sedang berdiri di depan gereja. Nggak ngerti apa artinya compang-camping. Kita harus ganti dengan prompt yang lain, karena keluarnya gambar kok
Wah, kok jadi kayak gini malah bagus banget bajunya. Ya kayak gitu. Jadi kita selalu ngetes apakah AI itu menghasilkan hasil yang sesuai dengan kita inginkan. Dan itu membutuhkan kepandaian saya. Artinya gini, hasil setiap orang dari AI itu tergantung dari kepandaian orang yang ada di belakang AI itu. Jadi kalau Bapak Ibu masih tidak punya pengetahuan Alkitab banyak dan Bapak Ibu mencoba untuk melakukan PA, hasilnya mungkin kalaupun banyak, tapi hasilnya tidak akan terlalu dalam. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu pengetahuan Alkitab dan menanyakan AI dengan cara yang lebih baik gitu ya, itu hasilnya akan lebih dalam. Bahkan kalimatnya pun lebih akademis. Ya, dan AI itu bisa ngerti saudara loh. Artinya gini, kalau dulu saya sudah beberapa kali mencoba itu dengan AI, dan AI tahu saya itu sebatas mana pengetahuan saya. Ketika saya menanyakan hal yang lain, dia akan memberikan jawaban yang sangat bagus. Tapi kalau saudara, maaf ya, pikirannya cetek gitu ya, dan memberikan pertanyaan juga cetek-cetek gitu, maksudnya simpel-simpel gitu ya. AI tahu loh, nanti jawabannya juga simpel-simpel. Beda sekali dengan mereka yang memang tahu pengetahuannya akan memberikan jawaban yang jauh lebih baik. Itu satu. Mungkin ada beberapa hal yang tidak. Kalau ingin menanyakan hal yang sangat serius dan juga cukup rumit, akan lebih baik ditanyakan dengan bahasa Inggris. AI dilatih dengan bahasa Inggris jauh lebih banyak dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Jawaban bahasa Indonesia kadang tidak bagus sih, tapi tidak sebagus yang bahasa Inggris. Berarti kita juga cukup harus menguasai bahasa Inggris. Ya, itu juga yang lain. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mempelajari AI ini, tujuannya adalah untuk kita mengerti Alkitab, bukan untuk pamer bahwa saya tahu semuanya. Tapi apakah firman Tuhan itu masuk di dalam hati kita, dan apakah firman Tuhan itu memeterai di dalam hati kita untuk mengubah dan mentransformasi hidup saya. Itu lebih penting daripada saudara pakai AI hanya untuk memperkaya kepala saudara, memperkaya pengetahuan saudara. Kalau saudara ingin memakai AI untuk mengubah hidup saudara, saudara sendiri harus ready untuk diubah oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan bisa mengubah kalau kepala saudara sendiri tidak mau berubah. Artinya gini, seperti Roma 12 ayat 1 dan 2 ya. Harus ada pembaruan pikiran. Pola pikir kita harus diubah sesuai dengan firman Tuhan. Baru hidup kita akan diubahkan oleh firman Tuhan. Jadi kalau saudara mempelajari ini dengan AI dan secara gampangan gitu ya, bisa sih, tapi saudara nggak akan dapat berkat apapun, hidup saudara tidak akan diubah. Mungkin saudara tambah pintar, tapi tidak akan mengubah apapun. Ya, jadi saudara, peranan Roh Kudus sangat besar sekali. Karena Roh Kudus itu akan membentuk pola pikir kita. Kalau pola pikir kita tidak ada ketaatan di dalam menjalankan firman Tuhan, maka hidup saudara pun tidak akan diubahkan sekalipun saudara punya AI yang canggih. Ya, jadi itu saya kira satu hal yang sangat yang sangat penting sekali untuk saudara ingat. Ya, dan satu lagi terakhir, AI itu banyak alatnya, Bapak Ibu. AI itu bukan cuma ChatGPT, bukan cuma Perplexity, bukan cuma Gemini. Alat AI itu ada ribuan, banyak sekali. Jadi kalau saudara sudah pernah pakai GPT, jangan kira saudara sudah tahu semua tentang AI. Ini GPT itu cuma satu di antara ribuan alat yang ada. Jadi kalau saudara mau bikin lagu, itu nanti alatnya beda lagi. Saudara belajar alat AI yang itu. Nanti kalau saudara mau bikin gambar, saudara pakai alat yang lain. Apakah alat gambar yang satu dan alat gambar yang lain itu sama? Tidak, masing-masing punya kelebihan masing-masing. Jadi saudara harus banyak belajar dari orang lain. Kamu pakai alat apa untuk gambar? Pakai ini, coba. Oh, ternyata yang dulu lebih bagus daripada yang ini. Jadi saudara harus terus-menerus belajar. Nggak bisa pasrah hanya dengan satu orang terus saudara percaya dan itu saudara anggap saya sudah tahu semua tentang AI. Tidak ya. Jadi Bapak Ibu, ini pengenalan. Jadi saudara perlu sekarang hands on sendiri di rumah, coba berkali-kali sampai saudara itu tahu. Nah ini saudara kan, kalau saudara coba berkali-kali dan saudara tanya sana tanya sini terus menerus,
maka di Q saudara atau AI Q atau kecerdasan AI saudara akan tambah. Nah, ketika kecerdasan AI saudara tambah, maka saudara akan semakin pintar dan saudara akan semakin responsibel untuk memakai AI ini. Contohnya, kalau untuk ini dosen ya, mencari informasi dari AI itu mudah sekali. Dalam hitungan detik langsung saudara dapat. Tapi yang masalah apa? Kalau saudara punya kemampuan AI atau kecerdasan AI yang tinggi, saudara akan responsibel, bertanggung jawab, saudara tidak akan pakai as is. Artinya saudara nggak akan langsung pakai, terus langsung diplot di paper atau di khotbah atau di renungan. Saya sangat sarankan saudara kumpulkan dan terus ngomong dengan AI, minta ini, minta itu, coba jelaskan aku tentang beberapa poin yang penting. Oke, poin yang penting ini tolong jelaskan lagi, berikan dukungannya terus gitu ya, sampai banyak. Lalu saudara olah semua informasi yang saudara dapat dari AI itu, saudara olah lagi, lalu bikin dengan kata-kata sendiri. Kalau saudara ambil AI as is, saudara itu berhutang dengan AI dan saudara harus memberikan kredit kepada AI. Jadi kayak nyanyian saudara ambil as is gitu ya, saudara nggak boleh ini saya yang bikin. Bukan saudara yang bikin, itu yang bikin AI. Saudara nggak bilang bahwa ini saya adalah penulis lagu ini. Itu namanya saudara plagiat. Nggak boleh. Itu menyalahi aturan hak cipta. Informasi ini pun saudara nggak boleh ambil as is lalu ditempelkan ditempel di kertas kerja saudara atau khotbah saudara atau renungan saudara, nggak boleh. Diambil referensi banyak, lalu ungkapkan dengan kata-kata sendiri. Saudara cuma baca itu seperti saudara baca buku kan? Kalau saudara baca buku terus saudara copy isi buku itu ke paper, boleh nggak? Nggak boleh. Sama dengan AI juga seperti itu, nggak boleh. Saudara baca, saudara proses. Oh ya, saya mengerti ini. Lalu ungkapkan dengan kata-kata sendiri yang tidak sama dengan buku. Baru itu milik saudara. AI juga seperti itu. Kalau saudara hanya ngambil dari AI, saudara harus cantumkan kredit bahwa ini dibuat oleh AI. Tidak boleh diaku sebagai hasil karya saya sendiri. Walaupun saudara bikin prompt. Prompt itu bukan tidak membuat saudara menjadi pencipta dari hasil itu. Gitu ya. Jadi saudara harap itu cukup jelas. Silakan. Tempat tips yang sangat cepat. AI bukan magic black box. David Copperfield, Simsalabim, dan banyak orang coba memakai AI seperti itu. Dan ternyata hampir bisa. Saya tahu sesuatu dan wow, sudah terjadi. Tapi cara yang benar untuk pakai AI bukan black box. Tetapi itu untuk bagian per bagian, seperti Bu Ija bilang, workflow, pakai untuk bagian langkah pertama, kedua, ketiga. Dan sesuatu yang daripada AI dan pendidikan, itu cara yang baik bandingkan dengan tidak baik untuk memakai AI. Itu prosesnya. Tujuan bukan untuk membuktikan AI bisa lakukan. AI jauh lebih siap dan jauh lebih mampu daripada Anda bisa mengerti dan paham. Tapi itu untuk saya bisa belajar dari itu. Saya belajar bersama itu. Kalau saya punya satu assistant yang pintar, saya bisa bilang, ayo lakukannya. Hasilnya dari membaca, kasih atau saya bersama dia dengan satu kemitraan, dia bagian, saya bagian, dan bersama langkah per langkah. Dan kalau saya lebih pintar lagi, saya akan punya satu assistant, dua assistant, tiga assistant. Saya pakai lebih dari satu AI. Satu yang pintar untuk gambar, satu yang pintar untuk bahasanya, satu untuk Alkitab, dan dengan multiple AI. So selalu Anda dan Yulia akan mengajar pakai lebih dari satu AI. Tanya OpenAI, tanya Perplexity, tanya beberapa, bandingkan hasilnya, sintesis hasilnya. Hasil daripada ini tanya AI. Ini masuk akal atau tidak? So, bukan black box, multiple AIs, dan workflow. Apa bagian per bagian daripada nama agency, tapi dari
AI pertama, ke kedua, ketiga, and lebih daripada hanya workflow, yang paling penting itu work hard. Kalau saya bisa dalam waktu yang separuh daripada dulu mempersiapkan khotbah, harusnya saya pakai waktu 2 kali di dalam untuk menggali di setiap langkah. Pakai waktu yang sama tapi produk dan hasilnya 2 kali lebih banyak. Bukan, ini 2 kali lebih cepat. Sekarang saya hanya separuh daripada waktu. Dan cepat sekali akan kurang tanggung jawab dengan itu. Dan seperti yang bilang, mempertanggungjawabkan, work hard. Tidak hanya AI yang work hard, tapi bersamanya. Lebih lagi tidak hanya AI yang belajar, teori di belakang AI dan pendidikan adalah ini alat yang mendorong saya, memungkinkan saya untuk personalize, custom learn, dan belajar jauh lebih dari yang dimungkinkan. Atau kalau saya ngajar untuk dengan setiap mahasiswa, maka didampingi. Dan konsep itu, kemitraan, dampingi, workflow, work hard, itu fondasi juga untuk bisa tak hanya AI dengan baik, tetapi bisa AI for God